Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piran Bae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah desa yang terpencil, hiduplah seorang guru sekolah dasar bernama Pak Rizal. Dia dikenal sebagai sosok yang tegas, namun juga keras kepala dan seringkali tidak adil dalam memperlakukan murid-muridnya. Meski begitu, para murid dan orang tua mereka tetap menghormatinya, karena ia dianggap sebagai orang yang berpendidikan dan berpengalaman. Namun, di balik sikap tegas dan wibawanya, Pak Rizal menyimpan rahasia kelam. Setiap bulannya, dia meminta uang tambahan dari para muridnya dengan alasan untuk membeli peralatan sekolah yang lebih baik. Orang tua murid, meskipun merasa berat, tetap memberikan uang itu karena mereka percaya bahwa itu demi pendidikan anak-anak mereka. Uang yang terkumpul dari murid-murid tersebut ternyata tidak digunakan untuk keperluan sekolah. Pak Rizal menggunakannya untuk kepentingan pribadi, membeli barang-barang mewah dan berfoya-foya. Setiap kali ditanya oleh pihak sekolah atau orang tua, dia selalu memberikan alasan yang meyakinkan, sehingga tidak ada yang mencurigainya. Seiring berjalannya waktu, sifat tamak Pak Rizal semakin menjadi-jadi. Dia bahkan mulai menekan murid-murid yang tidak mampu membayar uang tambahan tersebut, membuat mereka merasa tertekan dan ketakutan. Banyak murid yang terpaksa meminta uang lebih kepada orang tua mereka, atau bahkan mencuri hanya untuk memenuhi tuntutan Pak Rizal. Linda, salah satu murid Pak Rizal yang berasal dari keluarga kurang mampu, merasakan beban yang luar biasa. Ibunya yang seorang janda bekerja keras sebagai buruh tani untuk menyekolahkan Linda, tetapi tuntutan uang tambahan dari Pak Rizal membuat mereka semakin terhimpit. Suatu hari, Linda menangis di hadapan ibunya, mengakui bahwa ia dipaksa untuk membayar uang yang lebih banyak oleh Pak Rizal. Ibu Linda sangat marah mendengar pengakuan putrinya. Dia segera pergi ke sekolah untuk menanyakan hal tersebut kepada Pak Rizal. Namun, dengan liciknya, Pak Rizal berbohong dan mengatakan bahwa Linda salah paham. Ibu Linda yang tak berdaya hanya bisa pulang dengan perasaan kecewa dan marah. Ketidakadilan yang dilakukan oleh Pak Rizal semakin merajalela. Namun, di saat yang sama, kesehatannya mulai memburuk. Dia seringkali merasakan sakit yang tidak jelas asalnya. Pak Rizal mengabaikan sakit itu, menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tetap melanjutkan perbuatannya. Suatu malam, Pak Rizal mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya, dia dikejar oleh ular besar berwarna kuning yang sangat menakutkan. Ular itu terus memburunya, seakan ingin memakan tubuhnya. Pak Rizal terbangun dengan napas tersengal-sengal dan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Dia mulai merasa ketakutan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan, di siang hari, bayangan ular besar itu selalu terlintas dalam pikirannya, membuatnya merasa gelisah dan cemas. Kesehatan Pak Rizal semakin memburuk, tubuhnya semakin lemah, dan dia seringkali mengalami sesak napas. Meskipun dia mencoba berobat ke dokter, namun tidak ada yang bisa menemukan penyebab penyakitnya. Kondisinya terus memburuk hingga akhirnya dia jatuh sakit parah. Di saat-saat terakhirnya, Pak Rizal merasa sangat ketakutan. Dia mulai menyadari bahwa apa yang dialaminya adalah akibat dari perbuatan buruknya selama ini. Dia ingin bertobat dan meminta maaf kepada para murid dan orang tua yang telah dia perdaya, tetapi kondisinya sudah terlalu lemah untuk melakukannya. Pak Rizal meninggal dunia dengan penuh rasa ketakutan. Namun, penderitaannya belum berakhir. Di alam kubur, dia dihadapkan dengan azab yang mengerikan. Ular besar berwarna kuning yang selalu muncul dalam mimpinya kini benar-benar hadir di kuburnya. Ular itu melilit tubuh Pak Rizal dengan kuat, menyiksanya tanpa henti. Azab yang dialami Pak Rizal di kubur berlangsung terus-menerus. Setiap kali ular itu melilit tubuhnya, dia merasakan sakit yang luar biasa, jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah dia rasakan saat masih hidup. Dia menjerit dan merintih, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Pak Rizal menyadari bahwa ular besar itu adalah simbol dari keserakahannya selama hidup. Uang yang dia ambil dari murid-muridnya kini menjadi racun yang menyiksa tubuh dan jiwanya. Dia menyesali perbuatannya, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Azab kubur yang dia alami adalah balasan atas perbuatannya yang merugikan banyak orang. Sementara itu, di dunia, kabar tentang kematian Pak Rizal tersebar dengan cepat. Banyak orang yang merasa lega mendengar kabar tersebut,
terutama para murid dan orang tua yang pernah menjadi korban kelicikan Pak Rizal. Mereka merasa bahwa keadilan telah ditegakkan, meskipun dalam cara yang sangat mengerikan. Linda dan ibunya juga mendengar kabar tersebut. Meskipun mereka merasa sedih mendengar kematian Pak Rizal, tetapi mereka juga merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Linda berdoa agar Pak Rizal mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya, meskipun ia tahu bahwa perbuatannya sangat sulit untuk dimaafkan. Kisah Pak Rizal menjadi pelajaran bagi banyak orang di desa itu. Mereka menyadari bahwa perbuatan buruk, sekecil apapun, pasti akan mendapatkan balasannya. Uang yang didapatkan dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Waktu berlalu, namun cerita tentang azab yang dialami Pak Rizal di kubur tetap menjadi peringatan bagi generasi berikutnya. Setiap kali ada orang yang mencoba berbuat curang atau menindas yang lemah, mereka akan diingatkan akan nasib tragis Pak Rizal, yang hidupnya berakhir dengan siksaan mengerikan di alam kubur. Desa itu kini menjadi tempat yang lebih baik. Orang-orang menjadi lebih jujur dan saling menghormati. Mereka belajar dari kesalahan Pak Rizal dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Para guru di sekolah pun menjadi lebih bijaksana dalam mendidik murid-muridnya, dengan penuh kasih sayang dan kejujuran. Meskipun Pak Rizal telah tiada, kisahnya tetap hidup dalam ingatan orang-orang. Dia menjadi contoh nyata bahwa keadilan Tuhan selalu ada, meskipun kadang datang terlambat. Azab kubur yang dialaminya adalah bukti bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya, dan tidak ada yang bisa lari dari hukuman Tuhan. Dengan demikian, kisah ini berakhir dengan pesan moral yang kuat. Selalu berbuat baik dan jujur dalam setiap tindakan, karena Tuhan selalu mengawasi dan tidak ada perbuatan yang luput dari pembalasannya.